Luhut Binsar Panjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Luhut dilantik bersama para Menteri Kabinet Merah Putih. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun tugas utama DEN yakni memberikan nasihat ekonomi, di mana dewan ini bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat dan memberikan masukan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian menanggapi isu ekonomi, DEN juga berfungsi untuk merespons isu-isu ekonomi yang berkembang di masyarakat dan menyampaikannya kepada Presiden. Selanjutnya koordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan penugasan khusus, yaitu menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Presiden terkait dengan fungsi ekonomi. Menurut Jody, salah satu fokus utama DEN saat ini adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam, khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana. Selain itu, DEN juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Presiden pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden Prabowo Subianto bakal memerintahkan PT Pertamina Persero membeli 80 kapal buatan dalam negeri. Proyek pengadaan kapal ini dibocorkan oleh adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo. Ia menyebut dari sekitar 300 kapal Pertamina, ada puluhan yang harus diganti karena usianya sudah di atas 30 tahun, sehingga Pertamina akan didorong untuk membeli kapal-kapal dalam negeri. Hasim juga menyebut semua galangan kapal akan mendapatkan pesanan, dan ia menekankan tidak mendapatkan komisi atas pesanan tersebut. Hasim merinci 80 kapal tersebut berbobot kurang dari 17.500 ton. Ia menegaskan produsen di Indonesia harusnya mampu membuat kapal-kapal tersebut, meski mengakui bahwa kapal made in Indonesia masih mahal. Hasim menyebut harganya masih kalah murah dari produksi Korea Selatan dan China. Hasim menekankan tekad Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia mampu mengerjakan sendiri proyek tersebut. Pemerintah saat ini tengah berupaya menggenjot produksi bioetanol dari tebu sebagai bahan baku campuran bahan bakar minyak jenis bensin. Guna merealisasikan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan lahan perkebunan untuk budidaya tebu di Merauke. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, saat ini rencana pengembangan industri bioetanol di Merauke sedang dalam tahap pembangunan dengan lahan perkebunan tebu yang sudah mulai beroperasi. Yulio menambahkan pemerintah terus mengembangkan industri bioetanol tidak hanya di Merauke, tetapi juga di Jawa Timur, di mana proses pengolahan tebu menjadi bioetanol melalui tetes tebu sudah berjalan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan 700.000 hektar lahan baru untuk budidaya tebu. Ini dilakukan guna mengejar swasembada gula dan pengembangan industri etanol di dalam negeri. Hal tersebut termuat di dalam peta jalan yang menjadi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Taruhan di platform prediksi seperti Polymarket menunjukkan keunggulan signifikan bagi Donald Trump dibandingkan Kamala Harris dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. 4 akun secara kolektif telah menghabiskan lebih dari 28 juta dolar Amerika Serikat atau 435,37 miliar rupiah untuk bertaruh mendukung Trump. Akun trader itu didanai dari pertukaran kripto terpusat yang terkenal yang diidentifikasi sebagai bursa yang berbasis di Amerika Serikat. Penyelidikan atas perdagangan Polymarket dilakukan karena pasar taruhan politik telah mengambil peran jauh lebih menonjol dalam siklus pemilihan 2024. Polymarket sendiri merupakan platform pasar prediksi terdesentralisasi yang dibuat di atas jaringan blockchain Ethereum dan Polygon. Lewat Polymarket ini, siapapun bisa membuat pasar taruhan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Berbeda dengan pasar prediksi tradisional, Polymarket dianggap lebih aman dan transparan karena menggunakan teknologi blockchain.
Indonesia secara resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung menjadi anggota blok BRICS. Melalui pengumuman pada 24 Oktober 2024, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS yang dipimpin oleh Rusia telah dimulai. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun bukan berarti Indonesia mengikuti kubu tertentu, melainkan RI berpartisipasi aktif di semua forum. Sugiono juga mengatakan prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, yakni terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan memajukan sumber daya manusia. Sementara itu dalam gelaran KTT BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan untuk melakukan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal alias mulai meninggalkan mata uang negara Paman Sam. Baginya ini adalah langkah pembiasaan untuk tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat atau de-dolarisasi. Dengan tegas Putin menyatakan pertumbuhan pembayaran dalam mata uang lokal memungkinkan untuk mengurangi biaya pembayaran utang dan meningkatkan kemandirian keuangan negara-negara anggota BRICS. Hal ini juga untuk memitigasi risiko geopolitik di dunia saat ini dengan memisahkan pembangunan ekonomi dari politik.